Spanyol, abad ke-10, di sebuah lembah dekat Córdoba, berdiri sebuah kota yang disebut sebagai Versenya dunia Islam, sebuah kota yang dibangun bukan hanya dari batu dan semen, melainkan dari ambisi, cinta, dan supremasi politik. Inilah Medina Az-Zahra, atau Madinat Al-Zahra, kota cahaya. Selama hampir 1000 tahun, kota ini hilang dari peta dunia, terkubur di bawah tanah, dan terlupakan oleh waktu, seolah-olah ia hanya sebuah legenda atau dongeng pengantar tidur. Namun, di balik reruntuhan yang kini kita gali, tersimpan bukti bahwa pernah ada masa di mana Eropa memiliki pusat peradaban yang kemegahannya menyaingi Baghdad dan Konstantinopel. Bagaimana sebuah kota semegah ini bisa dibangun hanya dalam beberapa dekade, namun hancur dalam hitungan hari? Hari ini, kita akan menelusuri jejak Khalifah Abd al-Rahman III dan mengungkap misteri kota istana yang hilang di Al-Andalus. Pada tahun 936 Masehi, Abd al-Rahman III, pria yang baru saja memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah pertama di Al-Andalus, memutuskan untuk membangun sebuah pusat pemerintahan baru. Medina Az-Zahra dibangun bukan sekadar untuk tempat tinggal, melainkan sebagai pernyataan politik kepada dunia bahwa kekhalifahan Umayyah di barat telah bangkit dan siap menandingi dinasti Abbasiyah di timur. Terletak 8 km dari Córdoba, kota ini dirancang dengan konsep bertingkat di lereng gunung. Tingkat paling atas untuk istana khalifah, tengah untuk gedung pemerintahan dan taman, serta tingkat bawah untuk pemukiman warga dan masjid. Ribuan pekerja, ribuan balok marmer dari Afrika Utara, dan dekorasi emas didatangkan. Ini adalah proyek pembangunan paling ambisius dalam sejarah Islam di Eropa, sebuah simbol kemakmuran yang tak tertandingi pada masanya. Masuk ke dalam Medina Az-Zahra seperti memasuki dimensi lain. Ruang penerimaan tamu yang paling terkenal, Sal Enrico, dihiasi dengan dinding marmer yang diukir halus menyerupai motif tumbuhan, serta lengkit-lengkit kayu yang dipahat rumit. Kabarnya, sang khalifah menaruh kolam air raksa di tengah aula agar saat terkena sinar matahari, pantulan cahayanya akan menari-nari di dinding, membuat para tamu diplomatik dari Eropa merasa seolah-olah sedang berada di istana gaib. Setiap sudut kota ini dipenuhi dengan teknologi canggih masa itu, mulai dari sistem pengairan yang mengalirkan air pegunungan ke setiap taman, hingga tata kota yang sangat teratur. Medina Az-Zahra bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat budaya dan intelektual, di mana para ilmuwan, penyair, dan filsuf berkumpul, menjadikan Al-Andalus sebagai mercusuar ilmu pengetahuan bagi Eropa yang saat itu masih berada di zaman kegelapan. Namun, kejayaan ini hanya bertahan selama sekitar 70 tahun. Pada awal abad ke-11, perang saudara yang dikenal sebagai Fitnah Al-Andalus pecah, kekhalifahan goyah, dan Medina Az-Zahra menjadi sasaran amukan pemberontak dan penjara. Kota cahaya ini dibakar, marmernya dicuri untuk membangun bangunan lain, dan akhirnya ditinggalkan hingga runtuh. Alam perlahan mengambil alih, mengguber sisa-sisa kemegahan itu di bawah tanah selama berabad-abad. Baru pada awal abad ke-20, para arkeolog mulai menggali kembali situs ini secara sistematis. Dunia terkejut melihat apa yang tersisa. Meskipun hanya sekitar 10% dari situs asli yang baru digali, keindahan yang muncul sudah cukup untuk membuat UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia. Penggalian ini membuktikan bahwa deskripsi luar biasa dalam buku-buku sejarah lama tentang Medina Az-Zahra bukanlah sekadar hiperbola. Medina Az-Zahra kini berdiri sebagai saksi bisu. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban besar bisa runtuh, namun jejak keindahan dan ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya akan selalu menemukan cara untuk kembali ke permukaan. Kota ini adalah bukti nyata dari kecemerlangan arsitektur dan toleransi budaya yang pernah mekar di tanah Spanyol. Terima kasih telah menemani kami menjelajahi situs sisa kemegahan Al-Andalus. Jika Anda bisa kembali ke masa lalu, bagian mana dari istana ini yang paling ingin Anda lihat saat masih utuh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi tumpukan batu. Mari kita pelajari maknanya. Sampai jumpa di kisah peradaban besar lainnya.